Bapak Ibu sedang bisa berjumpa kembali dalam GKM Menyapa. Saya berharap di tengah-tengah situasi pandemi hari ini, Bapak Ibu tetap aman di dalam lindungan Tuhan. Sebagai anak-anak yang mengasihi Tuhan, mari kita bersama merenungkan firman Tuhan yang singkat hari ini. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, ini kami anak-anak-Mu datang kepadamu hari ini. Kami mengakui sebagai manusia kami rapuh. Seringkali di tengah situasi yang berat yang kami hadapi, kami tidak sanggup melewati Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya masih ada firman Tuhan yang tersedia bagi hidup kami yang menguatkan kami. Oleh karena itu, tolonglah untuk kami boleh memahami firman ini dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Setelah mari kita membuka bagian firman Tuhan dari Markus pasal 4 ayat 35-41 yang berbunyi demikian. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kami binasa." Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Setelah pernahkah kita melihat pemain selancar? Biasa mereka melakukan atraksinya itu di tengah-tengah pantai, di tengah-tengah laut dengan ombak yang sangat besar. Saya berapa kali melihat pemain selancar dan saya terkagum-kagum, saudara. Pemain selancar itu hanya bisa melakukan atraksinya ketika ada ombak besar datang kepada mereka. Tapi ketika air laut itu tenang, mereka tidak bisa melakukan atraksi itu dengan baik. Di ombak yang sangat besar itu membantu mereka untuk bisa melakukan atraksi itu dengan baik. Saudara, kalau saya mengingat ketika saya melihat pemain-pemain selancar itu, mereka hanya bisa melakukan ketika ombak itu datang. Justru ketika ombak besar datang, mereka tidak tenggelam, mereka sangat menikmatinya. Tapi saudara, saya rasa tidak demikian dengan kehidupan kita sebagai manusia. Seringkali justru di dalam kehidupan kita, ketika ombak besar datang menerpa kita, kita bukan asik menjalani kehidupan ini, tetapi justru ketika ombak yang besar itu datang, serasa-rasa kita ingin tenggelam. Rasa-rasanya kita tidak sanggup untuk berada di tengah-tengah ombak yang besar di dalam kehidupan kita. Itulah yang juga dialami oleh para murid, saudara. Ketika mereka berada di Danau Galilea, mereka berada di dalam sebuah perahu, lalu ketika ombak itu datang menerpa mereka, apa yang mereka katakan kepada Yesus saat itu? Mereka mengatakan, "Guru, bangunlah, kita akan binasa. Guru, bangun, engkau tidak peduli kalau kami binasa." Saudara, apa yang dikatakan para murid itu seolah-olah ingin mengatakan bahwa, "Tuhan, kenapa engkau diam saja ketika kami berada di dalam ombak yang sangat besar? Tuhan, kenapa engkau tertidur ketika kami dihadang ombak yang sangat besar yang hampir membuat kami mati tenggelam?" Saudara, hal ini dikatakan oleh para murid, orang-orang yang sudah sering kali melihat Yesus melakukan mujizat, melihat Yesus melakukan begitu banyak perkara yang hebat. Tetapi apa yang dikatakan para murid seolah-olah mereka tidak percaya akan kehadiran Yesus di tengah-tengah mereka. Saudara, bukankah hal ini seringkali kita ucapkan kepada Tuhan di tengah-tengah situasi hidup yang berat, di
tengah-tengah ombak yang datang menghadang dalam kehidupan kita. Seringkali kita mengatakan, Tuhan, Engkau tidak peduli dengan permasalahan hidup. Tuhan, Engkau tidak peduli di tengah-tengah COVID ini. Uang tabunganku sudah habis, anakku sakit, suamiku di PHK dari pekerjaan. Tuhan, seakan-akan Engkau tidur dan Engkau tidak mendengarkan doaku. Saudara, mungkin hal itu manusiawi untuk kita dengar. Tetapi saudara, ingatlah bahwa di dalam segala kondisi apapun, Yesus tetap hadir bagi kita, menguatkan engkau dan saya. Jangan khawatir melewati hari-hari ke depan, saudara. Mungkin engkau berpikir, masihkah saya bisa makan hari ini? Masihkah saya bisa membayar uang sekolah anak saya? Masihkah suami saya mendapat pekerjaan yang layak setelah dia di PHK karena kondisi ini? Saudara, berapa lama kita mengenal Tuhan? Apakah baru kemarin, baru 1 dan 2 hari? Saya rasa saudara sudah lama mengenal Tuhan. Berapa banyak hal yang Tuhan sudah lakukan buat kita. Ingatlah itu selalu. Jadikanlah itu kekuatan untuk perjalanan hidup kita ke depan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau Engkau masih ada bagi kehidupan kami. Kau selalu menguatkan kami di dalam hari-hari yang mungkin tidak mudah untuk kami lewati. Tapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau selalu hadir dan memberi kami kekuatan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.